Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Ternyata, Imade Raka ialah yang mempunyai ulah dengan mengupah seorang nenek yang harus dihadapi Andika jika ingin mendapatkan Laksmi kembali. Berhasilkah Andika? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Andika tak menduga perempuan ini begitu bernafsu menghajarnya. Tapi untuk disebut bernafsu, wajah perempuan tua yang dihadapinya tetap tak memperlihatkan perubahan mimik. Masih saja dingin dan kaku. Kalau begitu, perempuan tua ini mungkin semacam manusia budak uang. Siap membunuh dengan tangan dingin jika ada yang bersedia membayarnya. Selaku pendekar berpengalaman menumpuk, terjangan mendadak seperti ini dapat dihindari pendekar slebor dengan sedikit mengenggoskan badan ke belakang. Namun luputnya serangan pertama tidak berarti bahaya terlewati. Karena dengan lebih cepat dan panas, si perempuan tua mengayunkan tongkat ke kaki Andika yang masih bertahan di tempat. Wut! Pendekar slebor yang sudah telanjur menyorongkan badan ke belakang tidak bisa lagi berbuat lain kecuali meneruskan dorongan tubuhnya. Dia langsung berjumpalitan ke belakang. Dan saat berikutnya, kakinya sudah membuat kuda-kuda kembali. Baik, kau ternyata memaksa, ucap Andika. Pendekar slebor segera membuka bagian jurus awal yang diciptanya di lembah kutukan dahulu. Jurus-jurusnya yang semula ganjil dan agak lucu kini terbentang di depan mata lawan. Kakinya berjingkat, sementara tangannya menggapai angkasa tinggi-tinggi, seperti gerakan orang yang sedang menghindari sambaran petir. Ayo, seranglah, tantang pendekar slebor. Berbarengan satu erangan serak, perempuan tua itu meluruh ke arah Andika. Ya! Tongkatnya berputar menderu-deru di atas kepala, samping kiri, lalu samping kanannya. Hendak diremukannya tulang belulang pendekar slebor dalam seruntun hantaman kilat. Wung, 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 prak, prak. Suara berderak mendadak terdengar. Kejadiannya begitu cepat. Tahu-tahu saja tubuh pendekar slebor berputar di udara. Mungkin salah satu bagian tubuhnya telah membentur ujung senjata lawan, sehingga menyebabkannya terlempar seperti gangsing. Tak ada teriakan terdengar, dan perempuan tua itu yakin benar kalau tongkatnya tentu telah menghantam telak kepala pendekar gagah itu, sehingga mulutnya tak sempat lagi mengeluarkan suara. Sementara tubuh Andika pun jatuh ke pangkuan bumi, seperti sepotong pelepah pisang kaku tanpa gerak. Sungguh suatu hasil yang begitu menggembirakan bagi si perempuan tua. Itu sebabnya dia lantas terkikik nyaring. Hihihi, hanya sebegitu saja kemampuanmu bocah. Aku kira sebelumnya aku akan sedikit susah payah untuk merontokkanmu, ucap perempuan itu menggebu. Sebagian cuping hidung wanita ini tampak mengembang kempis seperti kelinci. Kau lihat itu, ujar wanita tua itu lagi pada Imade Raka. Orang yang kau katakan memiliki ilmu dedemit, nyatanya tak ada apa-apanya melawan Nyi Ngurah Tambih, dukun sakti di tanah Bali.
Imade Raka seperti tak percaya melihat kejadian yang dilihatnya. Mengapa pendekar muda itu demikian cepat terkalahkan? Tapi mengingat Nyi Nguratambi memiliki ilmu hitam yang bisa saja membuat seseorang kehilangan kesadaran, dia baru bisa tertawa mengiringi cekikikan perempuan tua itu. Hahaha, tak percuma aku membayar sekantung uang emas padamu, Nyi Nguratambi, puji Imade Raka. Mendadak, seseorang menyerobot keasikan tawa Imade Raka. Entah dari mana datangnya suara itu, dan ketika Imade Raka mengawasi sekelilingnya, tak ditemukan seorang pun di sana. Nyi Nguratambi pun melakukan hal yang sama. Dan saat keduanya melempar pandang kembali pada tempat pendekar tadi terkapar, pemuda itu sudah tidak ada lagi di tempatnya. Wahahahai! Terdengar lagi suara tawa meriah. Asalnya dari belakang tubuh Imade Raka. Kontan saja, lelaki mata keranjang itu berbalik. Wah! Imade Raka memeki kaget, menyaksikan pendekar Slebor sudah berdiri besi dekap dalam keadaan sehat walafiat. Terbirit-birit, Imade Raka lari ke arah Nyi Nguratambi. Lelaki bernyali kodok itu langsung berlindung di belakang punggung si perempuan tua. Nyi Nguratambi merasakan dipermainkan, meski masih bingung kenapa lawan masih tetap utuh. Padahal telinganya tadi mendengar suara berderak sesuatu yang remuk. Seraya menggeram hendak dilabraknya pendekar Slebor kembali. Cegah Andika sambil mengangkat tangan ke depan. Tak usah terburu-buru, barangkali kau perlu meneliti tongkatmu dulu sebelum menyerangku kembali. Secepatnya, Nyi Nguratambi melirik tongkatnya. Matanya jadi mendelik tiba-tiba. Tongkat kayu itu ternyata sudah berubah bentuk. Kedua ujungnya kini sudah seperti ujung kuas. Entah bagaimana kayu yang direndamnya bertahun-tahun dalam ramuan pengeras bisa hancur seperti itu. Rupanya itulah yang tadi terdengar berderak di telinganya. Dengan gusar dihempasnya tongkat dari tangan. Sekali lagi si perempuan tua menggeram penuh ancaman. Dan baru saja kakinya maju selangkah, pendekar Slebor untuk kedua kalinya menahan. Eits, jangan terburu-buru. Bagaimana kalau kita sedikit berdamai? Nyi Nguratambi menatap pemuda yang berdiri 4 tombak darinya di balik juluran rambut. Rupanya dia terpancing dengan kata damai yang diajukan Andika. Ya, tentu kau tahu apa maksudku, serga Andika cepat. Pendekar Slebor segera mengeluarkan 2 buah kantung kecil dari balik bajunya. Kau tahu ini? Tanya Andika sambil mengguncang-guncang kantung-kantung itu di depan wajahnya. Ini adalah 2 kantung uang emas. Kau tak perlu bersusah payah mendapatkannya. Kau tahu, kalau aku cukup sulit dikalahkan. Perlu usaha yang berat tentunya. Nah, kau akan dapatkan kantung uang ini tanpa harus buang-buang tenaga bertarung denganku. Kau cukup memberitahuku di mana Idayu Wayan Laksmi disembunyikan. Jangan terima, Nyi, sambar Imade Raka cepat. Aku akan diam kau, bentak Andika. Seketika tangan Andika menjentik 1 keping uang emas yang diambilnya dari salah satu kantung uang ke arah Imade Raka. Imade Raka langsung bungkam 1000 bahasa. Tubuhnya yang melorot ke tanah langsung kaku. Matanya mendelik tak berkedip. Andika memang telah menotok 1 jalan darahnya. Bagaimana? Andika mulai lagi menawarkan pada Nyi Nguratambi. Untuk sesaat, dukun perempuan ini hanya menimbang-nimbang. Tubuhnya diam bagai arca, sedang matanya menatap lurus-lurus pada Andika. Sepertinya dia hendak meyakinkan diri dengan tawaran pemuda di depannya.
Hei, kenapa masih menimbang-nimbang? Berapa kau dibayar manusia mata keranjang itu? 1 kantung bukan? Nah, kini kau bisa menerima 2 kantung dengan bicara. Tak sulit, ucap Andika. Baiklah, putus Nyi Nguratambi. Uang toh lebih penting daripada kehormatan baginya. Bagus. Sebelum kuberikan 2 kantung ini, cepat katakan di mana wanita itu disembunyikan. Aku ingin uangnya dulu. Kau bisa saja lari dariku setelah ku beritahu, kata Nyi Nguratambi dengan keras. Baik. Nih, Andika pun melempar 2 kantung uang di tangannya. Dan dengan tangkas, tangan Nyi Nguratambi menyambar 2 kantung itu. Setelah puas meneliti isi kantung, baru perempuan itu menampakkan senyum yang lebih mirip seringai. Perempuan itu disembunyikan Raka di sebuah gubuk dekat gapura. Kira-kira sepeminum teh ke utara. Jelas perempuan tua itu. Kau tidak menipuku bukan? Tanya Andika ingin lebih yakin. Udah sundal, makin Nyi Nguratambi kesal. Baik, aku percaya padamu. Tukas Andika bergegas. Bukannya pendekar Slebor takut pada Nyi Nguratambi, tapi hanya paling tidak tahan kalau mulut peot nenek-nenek itu melantunkan makian menyakitkan telinga. Dia bisa jadi sinting mendengarnya. Kalau begitu, terima kasih pergi kau. Hardik Nyi Nguratambi memenggal kalimat basa-basi Andika. Ya. Baik. Andika kelimpungan, lalu pendekar Slebor bergegas pergi. Lagi pula, dia memang sedang mengejar waktu agar tak kecolongan sepasang datu karang untuk mendapatkan peti berukir. Belum begitu jauh meninggalkan tempat tadi, si pemuda urakan itu kontan menahan gelinya. Sambil berlari cepat, dia masih juga memegangin perutnya. Sementara, dari kejauhan, telinganya mendengar sumpah serapah Nyi Nguratambi dan Imade Raka yang telah terbebas dari pengaruh totokan di tubuhnya. Pencopet busuk! Teriak mereka berbarengan di kejauhan. Ternyata, 2 kantung uang yang dipakainya untuk menyogok Nyi Nguratambi adalah uang perempuan tua itu sendiri yang didapat dari Imade Raka. Sedang yang sekantung lagi milik Imade Raka yang berada di sakunya. Tak percuma pendekar Slebor pernah menjadi copet budiman sewaktu masih menjadi bocah kota Praja dulu. Dengan begitu, aku toh bisa lebih cepat membebaskan Laksmi. Ucap Andika tersedak-sedak tawa. Berhasilkah Laksmi dibebaskan Andika? Dapatkan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.